besarnya. Apakah boleh jika kegiatan dakwah dijadikan salah satu cara mencari nafkah hidup? Ustadz berbandrol. Saya sampai hari ini diundang ke Papua, ditelepon oleh orang bukan orang Jepang, tenaga kerja di Jepang. Ustadz, berapa kami bayar Ustadz kalau ceramah ke Hong Kong, ke Taiwan, sama ke Jepang? Terserah kalian lah. Saya tak pernah pakai bandrol-bandrol. Maka banyak artis-artis yang dikejar karena membandrol. Adapun imam, khotib, tokoh agama dikasih duit, dikasih amplop, itu menjadi kecaman. Ittakhidhu man la yas'alukum alaihi ajra. Ikutilah yang tak minta upah. Nabi mana pernah minta amplop? Ente tahu tak waktu perang Badar Nabi dapat berapa jatah harta rampasan perang? Saya disekak orang, saya minta ambil keras. Untuk apa Pak Ustaz? Ambil keras. Mau saya kasih tahu dia berapa gaji Nabi Muhammad SAW. La taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyyin. Nabi dapat harta rampasan perang Badar 50.000 keping uang dinar. Satu keping beratnya 4,25 gram, 2 juta lebih kurang. 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Jatah Nabi berapa? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Jatah Nabi Muhammad khumus 20%. Pertanyaannya, jika pendapatan perang Badar 100 miliar, jatah Nabi 20%, berapakah Nabi dapat? 20 miliar. 20 miliar. Cuma Nabi tidak pakai untuk foya-foya. Tak dibangunnya rumah megah mewah istana, dipakainya lagi untuk kemaslahatan umat. Jadi pahami dengan baik. Maka Imam Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman Sudes, Syekh Su'un As-Sureb itu digaji dari Baitul Mal. Makanya kalau imam khotib Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan digaji 15 juta, itu wajar. Kenapa? Itu dari APBD. Imam paripurna di Andor di Pekanbaru 5 juta digaji oleh wali kota, itu sebagai kewajiban ulil amri, bukan taat dan patuhi, tapi tak ada itu. Jadi jalan tengah, bukan dibiarkan dia hidup melarat, ada perhatian. Tapi orang yang matre menetapkan bandrol, itu mesti dikasih tahu jalan tengah. Makanya dikajangkan ummatan wasata. Bagaimana anjuran Rasulullah sebaiknya jamaah memperlakukan suatu penceramah? Kalau dia berceramah ke tempat kita, sudah ditugaskan oleh Dewan Dakwah, instansi Departemen Agama. Bagaimana pula jika kita mengundang penceramah? Apa sebenarnya anjuran Rasulullah? Kasihlah dia 20 miliar Nabi Muhammad SAW. Tapi katanya ulama warasatul anbiya. Hadisnya semua hafal, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Nah, kalau Nabi dikasih 20 miliar, kasih dia 20 miliar. Nah, saya balik ini dapat 20 miliar. Mau ikut Nabi? Ikut Nabi, ikut Nabi. Dari pengalaman Pak Ustadz di masa pendidikan di Timur Tengah, bagaimana sikap pendakwah tersebut ditugaskan diundang? Apakah penetapan mohon maaf boleh dilakukan? Ini pertanyaan masalah dosen Azhar dapat berapa? Dosen Al-Azhar itu kalau cerita gajinya, berapa dia dikasih oleh Al-Azhar. Sedangkan kami aja yang mahasiswa ditanggung. Selesai saya LC, dapat ijazah LC, datang ke Al-Azhar untuk ngambil tiket. Saya takut nanti tiket tak cukup. Maka saya tanya dia, ini tiketnya sampai Jakarta apa Pekanbaru? Kalau sampai Jakarta, dia pun minta duit ke rumah untuk beli tiket Pekanbaru. Katanya, ada tak airport di belakang rumah dia? Itu mahasiswa itu. Bagaimana dengan dosen-dosen Al-Azhar? Kalau mau cerita Al-Azhar, belum lagi Universitas Madinah, gimana hebatnya ulama-ulama itu dimuliakan. Malaysia, cerita bagaimana dosen IAIN, bagaimana dosen ulama-ulama dimuliakan.
Jika seandainya kita diminta ditugaskan memberikan ceramah, apakah sebaiknya sikap kita sebagai penceramah dalam menyikapi hal di atas? Janganlah minta standar macam Nabi Muhammad SAW 20 miliar. Tapi kalau dikasih orang tak cukupnya pula mengamuk. Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya. Itulah penjelasannya. Ustaz ini marah karena ditanya itu tinggi suaranya apa karena lapar? Berdua. Apa hukumnya kalau rukuk tangan diletakkan jauh di bawah lutut? Sholatnya tak batal, tapi keluar dari sunnah. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku. Tapak tangan itu pas di atas lutut. Mohon maaf Buya, mohon maaf Ustaz. Tapak tangan begitu. Diregangkan. Kalau pasangannya ke lutut, lututnya tak boleh ditekuk, lututnya meregang, maka semua urat-urat saraf meregang. Seorang sholat itu sehat, tapi niat sholat jangan untuk sehat. Usolli qadosuli romante ini untuk sehat lillahi ta'ala. Sehat itu bonusnya meregang semua. Kalau diletakkannya di bawah lutut, otomatis kepalanya pasti turun di bawah. Padahal lutut itu kalau diletakkan ke jana mangkok tak tumpah karena datar. Kalau tak pasti jangan macam kuda dapat rumput atau macam kepala onta naik ke atas. Ini tentang lutut. Waktu sujud terakhir makmum lama sujudnya daripada imam. Sebenarnya berapa kali subhana rabbiyal a'la? Ya lama itu bukan karena subhana rabbiyal a'la. Hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa. Tapi kalau tak pandai bahasa Arab, jangan diucapkan bahasa Arab, batal sholat. Amak den betul. Maka dalam hati Nabi yang lama sujud itu bukan waktu jadi imam, bukan waktu sholat berjamaah. Yang dia lama sujud itu sholat tahajud malam, sampai tangannya dicubit Aisyah, tapi bukan kulitnya langsung di alas. Selesai sholat Aisyah bertanya, Nabi bertanya, Aisyah, ya Umairah, kenapa kau cubit tanganku tadi? Kata Aisyah, aku sangka kau sudah sakaratul maut. Saking lamanya sujud Nabi SAW. Bagaimana kiat-kiat mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sab'atun yuzilluhumullah, 7 yang dapat naungan nanti. Ketika tak ada naungan, satu di antara yang dapat naungan Allah di bawah sikasana arasy itu adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Masyarakat mengkondisikan masyarakat yang mendidik. Jangan anak-anak muda ditanya udah punya pacar. Ini orang tua tak didik. Kita bukan selamanya dididik dari ustaz. Cakap ibu, cakap bapak itu masuk kepala. Udah punya pacar? Belum, hari ini nggak punya pacar, apa kata dunia? Nampaknya bercanda, tapi sudah masuk ke kepalanya. Tak terasa kita sedang merusak anak-anak kita. Sebagai pemuda, apa saja rahasianya untuk menjadi pemuda yang mempunyai iman yang berkualitas? Awalnya kami dulu tidak mencontek di lokal itu bukan karena iman. Saya 4 tahun di Al-Azhar sekalipun tidak pernah mencontek. Apa karena iman Ustaz kuat? Tidak. Petugasnya tepat. Kalau masuk lokal Azhar bawa pena saja. Kalau sampai tertangkap tangan sama petugas, bawa ke kantor Al-Azhar, deportasi, cabut visa setahun. Itu yang membuat kita terlatih. Allah bisa karena biasa. Orang Indonesia yang jorok makan permen karet tempel di bawah meja, merokok uang. Kalau sampai dia ke Singapura sangat bersih. Kenapa? Takut. Jadi kondisikan anak dalam keadaan takut melawan orang tua. Di sekolah juga begitu. On time. Di Maroko kita jalan mesti di duluan masuk lokal. Kalau sampai chef masuk ke lokal baru kita tak alamat di kuncinya pintu. Apalagi kita asik. Kalau saya waktu pulang saya terapkan disiplin ini. Jam 8 saya sudah duduk. Tak boleh masuk. Akhirnya saya sendiri di lokal. Nah, tak berat rupanya.
mengkondisikan pacaran. Kalau saya ceramah, apa kalian muda-muda pacaran? Memangnya Ustaz dulu tak pacaran? 4 tahun saya di Mesir tak pernah pacaran. Kenapa begitu Pak Ustaz? Jarak kampus laki-laki perempuan 15 km. Mahasiswa Indonesia 2.400, laki-laki 2.100, perempuan 300, persaingan ketat. Ana mau bertanya bagaimana agar kita mudah menghafal Quran. Saya tak hafal Quran. Hafal cuma 8 juz, itu pun dulu. Sekarang banyak hilang. Menengok lutut terbuka, hilang 2 juz. Bagaimana dulu mengapa hafal? Takut kalau tak lulus 2 mata kuliah, mengulang 3 mata kuliah setahun. Kalau tak lulus tak dapat tiket, kalau tak dapat tiket tak balik, siap-siap merakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Takut belajar, takut tak lulus, takut. Mahasiswa sekarang tak ada takutnya, santai. Mau berhasil, mau tidak, mau IP berapa duit kan lancar terus. Itu tak gitu, hafal, kondisikan. Di masjid ada satu tiang, syekh duduk di tiang. Habis sholat asar saya duduk. Kami pun ngantri panjang, nyetorkan hafalan 1 halaman paling pendek, paling banyak 2 halaman, 1 lembar, karena ngantri panjang. Semalam pulang dari Kota Cane, singgah di hotel, kawan-kawan yang Medan dulu di Mesir, ramai datang. Ada satu kawan, ini abang ini dulu kalau udah tanggal 26 udah 7 rajin nyetor hafalan di masjid. Karena setiap habis nyetor hafalan dapat 20 pon, bisa beli mangkoro. Abang tak boleh duit store Quran itu beli rokok, haram nih bang. Untuk ini aja man, aku habis ini berhenti pun. Udah 20 tahun tak berhenti. Jadi ada motivasi, siapa kalian yang nyetor dikasih reward bonus 20 pon dulu 1 halaman. Ramai nanti. Ada kewajiban dari kampus dari atas, ada motivasi dari bawah. Ustadz yang duduk di tiang itu ngasih duit itu dari mana? Dari saudara orang-orang kaya, disalurkan ke penghafal Quran. Itu ramai ngapal. Suasana itu tak ada tempat tidak. Padahal itu sangat bisa. Dari maghrib ke isya, matikan TV, matikan HP, store hafalan, hidupkan balik maghrib mengaji. Sekarang kabupaten semua maghrib mengaji, pencet tombol. Berikut ini Gubernur Provinsi Riau mencet tombol bersama Kementerian Agama. Alhamdulillah sampai sekarang harap mana maghrib. Setelah dihafal motivasi dari kampus ketat dari bawah, lalu kemudian dihafal habis subuh, sebelum subuh malam Imlek. Nanti waktu qobliyah dibaca, dia dibaca dalam sholat, dalam masjid dibaca, lalu kemudian dituliskan di kertas. Sekali menulis di kertas itu sama dengan 10 kali mengulang hafalan. Begitu. Bagaimana cara membersihkan hati dari penyakit hati Pak Ustaz? Penyakit hati ini banyak. Ada takbur, ada riya, ada sum'ah. Itu satu penyakit hati, satu tatap muka. Hasad dulu. Paling tidak mengobati hasad ini 5. Pertama, deteksi bahwa diri sudah kena penyakit hasad. Yang kedua, tahu bahaya hasad, hilang amal musomat kalau kau hasad. Yang ketiga, doakan orang yang kita hasad itu malam sebelum tidur. Ya Allah, aku sakit betul hatiku menengok kawanku ini mobilnya baru. Asal tengok dia lewat mendenyut dah jantung. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bimbing dia ke jalan berikau. Yang kedua, langsung doakan dia lahir anaknya. Barakallahu laka bil mawhubah syakatan wa ghifar birruhu wa balagha ashuddahu. Nikah anaknya. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'ana fi khair. Yang kelima, minta bersihkan Allah mutahhir qalbi minan nifaqi wal hasad wal kufri wal syirki. Bersihkan hatiku dari penyakit-penyakit itu. Bagaimana kalau orang Islam sudah haji beternak babi? Nah, Rasulullah an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Nabi melarang uang jual beli anjing, maaf cakap,
mahril bagi, duit hasil prostitusi, berwajib kain, duit hasil perdukunan, ikan dan pamungkas di Joko Bodo haram duitnya. Tak disebutnya bagi, kias anjing kembali. Tolong jelaskan surat Al-Baqarah 62. Nah, mulai balik saya katakan kalau bertanya ke saya, sebutkan ayatnya. Yang bertanya yang model begini, saya tak hafal 62. Tolong tengokkan ayat 62. Apakah wartawan, polisi, pengacara, hakim, jaksa dalam menyampaikan berita palsu tak benar demi tujuan tertentu, menyenangkan atasan, mendapat duit? Wa may yaghlul, siapa yang curang, yang ya'ti bima ghalla. Jaksa, kalau kau curang, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Hakim, kalau kau curang, benanah telinganya hari kiamat. Hakim itu terbagi 3. Hakim yang tahu benar, melaksanakan yang benar, itu masuk surga. Al-Qadhi salasatun, hakim itu 3. 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Tahu benar, diperjuangkannya benar, masuk surga. Tahu benar, tapi disembunyikannya benar, masuk neraka. Tak tahu benar, tak bisa menghukum dengan benar, masuk neraka. Polisi, tentara, ustaz, yang paling ngeri azabnya di akhirat itu ditengok orang waktu Islam Mi'raj, jatuh dari atas langit ke dalam kerang neraka, pecah ususnya, lalu disuruh menggiring mesin penghancur gandum macam keledai. Siapa itu ya Rasulullah? Itulah dukun, itulah ustaz-ustaz. Jadi yang paling ngeri azabnya itu di surga dan neraka itu adalah ustaz. Tapi ustaz tak pernah menyampaikan ini karena terkait dengan dirinya sendiri. Saya pun tak pernah ceramah karena ditanya terus saya jawab. Jadi semua yang tak jujur nanti akan, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan masalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, Al-Baqarah 62, was-sabiin. Ini dijadikan orang liberal bahwa apapun agama Anda akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Kalau begitu kau pindah agama Anda, tak usah kau Islam, nanti kau mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Ini adanya. Innal ladzina amanu, orang beriman, wal ladzina hadu, Yahudi, wan nasara, Nasrani, was-sabiin, menyembah bintang. Man amana billah, percaya kepada Tuhan, wal yawmil akhir, percaya kepada akhirat, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tak akan sedih, tak akan takut, mereka akan masuk surga. Ayat ini sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin yang baik masuk surga. Tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, inna dina indallahil Islam. Seandainya Nabi mengajarkan semua agama benar, tak perlu masuk Islam, tidak akan dia kirim surat kepada Heraklius, Raja Romawi. Aslim taslam, hai Raja Romawi, kau masuk Islam. Kalau kau tak masuk Islam, fa'alaika dzambul arisiin, semua dosa orang Eropa kau yang akan menanggung. Dikirimnya surat ke Mukaukis, agamanya Kristen Ortodok Koptik Mesir, pusat kerajaannya di Alexandria. Aslim, masuk Islam kau, kalau tidak nanti kau akan diazab Allah. Diajaknya masuk Islam, pakcik paman kandungnya bersyahadatlah paman. Kalau tak perlu masuk Islam, apa ini ada? Ayat mubahalah, ta'alau nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. Hai orang Kristen Ortodok Najran dari Yaman, kalau kalian tak percaya agama ini benar, panggil anak kalian, ku panggil anakku, panggil bini kalian, ku panggil biniku, summa nabatahil. Setelah itu kita mubahalah. Takut mereka, apa kata Nabi? Seandainya jadi mubahalah, langsung mereka mati di tempat itu. Nah, ini menunjukkan Nabi mengajak orang masuk Islam. Orang masuk Islam.